Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Saya dari kelas B angkatan 2022 Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas usul fikih mengenai kaidah ke-26 tentang kepemimpinan. Seperti yang kita ketahui, adapun kepemimpinan itu adalah suatu tanggung jawab bagi kita semua. Dan ketika kita diberikan amanah sebagai pemimpin, tentunya kita harus melakukan segala yang terbaik untuk umat kita. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan yang terbaik kepada umat Islam, sehingga Islam sampai kepada puncak kejayaannya. Di sini saya akan menerangkan sebuah dalil yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya setiap kita adalah pemimpin dan pastinya nanti kita akan bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin. Mengapa demikian? Karena setiap kita memimpin itu pasti ada tanggung jawab di dalamnya, pasti ada amanah yang besar sebagai pemimpin. Bahkan orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu, mereka sampai menolak untuk dijadikan pemimpin. Padahal di satu sisi mereka sangat mampu dan cakap untuk hal tersebut di pandangan orang lain. Namun karena besarnya amanah sebagai pemimpin, sehingga mereka takut akan tanggung jawab tersebut. Begitu. Namun sekarang kita lihat di negara kita sendiri, di Indonesia begitu, banyak sekali orang-orang yang berebut ingin menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Agar apa? Agar mereka bisa dengan mudahnya mengatur bisnis mereka misalnya, ataupun mengatur yang lainnya, yang flexing sana sini pemerintahnya. Namun mereka tidak melihat kesejahteraan rakyatnya. Nah, hal-hal seperti ini akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Melalui apa? Melalui kepemimpinan mereka tadi. Jika mereka menjadi pemimpin yang zalim, maka mereka kelak juga akan mendapatkan apa ya istilahnya? Mendapatkan ganjaran lah nanti di akhirat kelak. Dan mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, kepemimpinan yang mereka tegas yang mereka lakukan ketika di dunia. Nah, jadi di sini pemimpin bukan hanya bicara soal tanggung jawab, tapi pemimpin juga bicara tentang kesejahteraan rakyat. Jika rakyat tidak sejahtera, maka ada kesalahan pemimpin di situ. Seperti Umar bin Khattab yang telah mendahului kita. Beliau dulu rela menggendong beras kepada masyarakat yang miskin. Agar apa? Agar beliau terhindar dari hisap-hisap yang akan dilakukan kelak di akhirat. Bahkan ada yang ingin membantu beliau, yaitu ajudan beliau sendiri dan juga sahabat. Biarkanlah hamba, wahai Amirul Mukminin, yang mengangkatkan beras ini. Lalu beliau menjawab, tidak, ini adalah tanggung jawabku. Jika engkau yang mengangkat beras ini, maka kelak di akhirat, maka aku akan merasa bersalah. Nah, saking beliau takutnya dengan kepemimpinan beliau, dengan amanah yang beliau pegang saat ini, beliau sampai rela menggendong berkilo-kilo beras dengan jarak yang cukup jauh begitu. Nah, itu sangat patut kita contoh ketika kita
menjadi pemimpin. Begitu juga ketika kita menjadi pemimpin di organisasi. Ketika kita menjadi pemimpin di organisasi, tentunya kita harus melihat para bawahan-bawahan kita juga. Mungkin bisa disebut para kader-kader kita. Kenapa? Karena masa depan mereka, apa yang mereka inginkan di dalam suatu organisasi, itu harus kita penuhi. Sebagai pemimpin, kita bertanggung jawab akan hal itu. Dan ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan melalui organisasi tersebut, maka kita bisa dikatakan gagal. Gagal mengemban amanah. Bukan sekedar itu, pemimpin juga harus pandai membawa anggotanya kepada jalan yang baik. Membawa anggotanya menjadi amanah. Melakukan segala perintah-perintah Allah. Menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ini adalah hal-hal yang paling fundamental bagi saya. Karena Islam itu sendiri hadir itu karena Rasulullah itu selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan dan terus kebaikan kepada umatnya. Sehingga Islam mencapai masa jayanya dan memberikan produk baru, yaitu pemimpin-pemimpin yang lebih lagi dibandingkan Rasulullah. Begitu Rasulullah mendidik para sahabatnya agar amanah dalam melakukan segala pekerjaannya, lakukan segala amanahnya, segala perintah Allah tentunya. Dan semua kita akan kembali kepada Allah dan nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.